Haleluya, shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Mari kita tetap semangat menjadi murid Kristus. Apakah saudara rindu belajar lebih dalam lagi? Mari, sebelumnya kita persiapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan
dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, saudara, kita mau sama-sama lebih dalam lagi membahas tentang 3B. Ingat saudara, B yang pertama adalah berjalan bersama dengan Kristus setiap hari. B yang kedua, kita belajar dari Kristus setiap hari. Dan B yang ketiga adalah berubah serupa Kristus setiap hari. Nah, saudara, kita sudah membahas sebelumnya B yang pertama, bagaimana kita berjalan bersama Kristus setiap hari. Nah, hari ini saudara, saya ingin ajak kita lebih dalam membahas tentang B yang pertama ini. Nah, sebelumnya saudara, kita sudah membahas tentang bagaimana kita berjalan bersama dengan Kristus setiap hari. Masih ingat saudara, kalau kita terus-menerus menyadari kehadirannya dan kita terus-menerus berdialog dengan Tuhan, komunikasi dua arah terus-menerus setiap hari. Nah, saudara, tindakan ini disebut, saudaraku, mempraktekkan coram Deo. Yaitu apa saudara? Hidup di hadirat Allah, di bawah otoritas Allah, dan untuk kemuliaan Allah. Jadi kita tiap hari mesti praktek coram Deo, saudara. Kita hidup di hadiratnya. Nah, kita sudah tahu saudara, bahwa kita harus mempraktekkan ini tiap hari sesering mungkin kita saudara sadar akan hadiratnya, kemudian kita berdialog dengan Tuhan terus-menerus saudara. Nah, sampai kita saudara menjadikan itu gaya hidup. Kristus saudara punya gaya hidup, dia intim dengan Bapa saudara. Dia selalu saudara tentunya sebagai manusia, dia lewat Roh Kudus dia sadar akan hadirat Bapaknya saudara. Kemudian Yesus terus-menerus berkomunikasi dengan Bapaknya saudara. Dia mendengar apa yang Bapaknya katakan. Dia berbicara juga, berdoa kepada Bapaknya. Dia melihat apa yang Bapaknya lakukan, itu yang dia lakukan. Nah saudara, Tuhan Yesus mau ajar kita saudara, agar kita juga memiliki gaya hidup seperti yang Yesus tunjukkan saudara. Yaitu di mana kita intim dengan Allah.
ya kita saudaraku, kita bisa terus-menerus sadar akan hadiratnya, ya kita berdialog dengan Allah terus-menerus di dalam hidup kita. Nah, untuk mencapai ini saudara, tidak mudah. Mencapai gaya hidup sama seperti yang Yesus tunjukkan saudara, ya itu tidak mudah. Nah, karena itu saudara, kita perlu praktek, ya dilatih oleh Tuhan Yesus saudara. Ya, dilatih dari tingkat kepada tingkat saudara. Nah, karena hari ini saudara, saya ingin menyampaikan bagaimana kita saudara mempraktekkan hidup berkoram deo ini terus menerus dalam hidup kita. Nah saudara, kita harus mulai dari tingkat yang paling dasar. Ya, prakteknya mulai dari tingkat yang saya sebut koram deo reaktif. Ya, saya akan nanti membahas ini lebih detail. Apa itu koram deo reaktif? Nah, setelah kita ya praktek ini, kita masuk tingkat yang kedua, saudara. Koram deo aktif. Nah, kalau kita terus-menerus praktek koram deo aktif, kita mencapai nanti tingkat yang tertinggi, saudara. Namanya koram deo otomatis. Nah, ini udah jadi gaya hidup, saudara. Nah, jadi kita mulai dengan praktek yang paling awal, yang paling dasar, saudara. Nah, bagaimana kita bisa terus sadar akan hadiratnya dan berdialog dengan Tuhan? Nah, mulainya begini, saudara. Ya, kita menggunakan situasi, kondisi, atau ada pencobaan-pencobaan, ujian-ujian, tantangan-tantangan hidup, masalah-masalah hidup. Kita gunakan itu saudara sebagai apa saudara? Ya, sebagai sarana, alat untuk membawa kita saudara sehingga kita sadar akan hadirat Tuhan lewat syukur dalam hidup kita saudara, dan kemudian kita ya berdialog dengan Tuhan lewat hal-hal itu saudara. Dan itu efektif sekali saudara. Ya, sehingga kita bisa bangun ya kehidupan kita berkoram deo dengan Dia, saudara. Ya, lewat hal-hal demikian. Kenapa, saudara? Karena ya ketika kita ada masalah, ada godaan, ada tantangan, ada pencobaan, ada kesulitan, saudara, dalam hidup kita, ya itu sebenarnya alat yang sangat efektif membuat kita datang kepada Tuhan, membuat kita mencari Tuhan, membuat kita saudaraku akhirnya ya kita berseru kepada Tuhan, connect sama Dia. Ya, sebagai contoh saudara. Ya, misalnya ketika saudara mendengar ya satu kabar yang negatif, kabar yang mengagetkan, kabar yang gak enak saudara, kabar yang membuat kita khawatir, takut. Nah, waktu dengar kabar itu saudara, banyak orang ya dia tidak langsung gunakan kabar yang dia dengar itu untuk apa saudara? Datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sehingga dia sadar akan hadirat Tuhan dan dia bisa apa saudaraku? Ya, dia bisa ngobrol-ngobrol dengan Tuhan. Ya, berdialog. Contoh, ketika saudara dengar kabar tentang peristiwa yang menakutkan, mengagetkan saudara di bisnis saudara, atau tentang keluarga saudara, atau tentang satu masalah, ya. Nah, biasanya kita saudara ketika ada hal-hal seperti itu, wah kita langsung saudara terseret dalam emosi, ya, yang membuat kita apa saudaraku? Akhirnya kita ketakutan, kita khawatir, ya, kita apa saudaraku? Ya, khawatir dan ketakutan dan trauma, ya saudara. Tapi sebenarnya saudara, ketika kita mendengar kabar yang demikian, kalau kita langsung bawa
kepada syukur, saudara. Alkitab bilang bersyukurlah senantiasa dalam segala saudaraku, keadaan. Keadaan baik, tidak baik, saudaraku, dalam keadaan apapun. Ya. Nah, kita datang, saudara, kita bersyukur. Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku mendengar kabar-kabar yang hari ini Tuhan sangat mengejutkan saya. Tapi aku percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan aku. Kau ada di dalam aku, Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku bersyukur aku punya Allah yang besar. Allah yang luar biasa, yang peduli akan aku, yang tidak akan meninggalkan aku. Nah, ketika saudara demikian, saudara sedang mengalami kesadaran akan hadiratnya, dan saudara ngobrol-ngobrol dengan Tuhan. Ya, saudara berdialog dengan Dia. Nah, itu saudaraku, kita pakai situasi-situasi hidup dalam diri kita. Satu hari anak saya, saudara, dia bilang, "Pa, aku sakit leher." Ya, sakit sekali, Pa. Ya, setiap saya nelen, saya sakit. Nah, waktu itu kita lagi praktek ini, saudara. Ya, praktek koram deo namanya. Nah, maka saya ajarin anak saya, pakai nak, ya, sakit itu yang kamu alami, leher kamu sakit, pakai itu untuk kamu bersyukur kepada Tuhan sehingga kamu sadar akan hadiratnya dan kamu bisa berdialog sama Tuhan. Ya, iya ya. Lalu dia mulai praktek, saudara. Ya, ketika dia menelan ludah, sakit, saudara. Nah, sakit itu ya mengingatkan dia perlu, saudaraku, bersyukur. Maka dia datang sama Tuhan, dia bilang, "Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Walaupun leher aku sakit Tuhan, tapi Engkau Allah yang baik. Engkau ada di dalam aku Tuhan. Tuhan, Kau tidak meninggalkan aku Tuhan dalam rasa sakit ini. Aku memuji Engkau, berterima kasih Tuhan. Atas kebaikan-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan." Ya, nggak lama saudara. Ya, dia telan ludah lagi, sakit lagi. Dia bersyukur lagi, saudara. Nggak lama, berapa menit, sakit lagi, saudaraku. Dia bersyukur lagi. Akhirnya, saudara, setelah kira-kira berapa jam dia mempraktekkan itu, terus-menerus setiap sakit dia pakai untuk memuji Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Dia datang sama saya, dia bilang, "Pa, aku sudah sembuh, Pa. Aneh sekali. Ya, aku tidak makan obat langsung hilang. Ya, penyakitnya hilang." Ya, saudara. Nah, itu dia, saudara. Jadi kita bisa pakai apa aja. Pencobaan, situasi, kondisi, ya, tantangan, apa saja yang kita alami, saudaraku, kita bersyukur dalam segala keadaan, saudaraku. Kita bawa kepada Tuhan. Dan kita ada waktu saudaraku? Ya, kita berdialog dengan Dia. Wow, contoh lain lagi, saudara. Ya. Nah, seorang pria, katanya pria itu paling banyak, saudara, dapat godaan-godaan seksual di pikirannya, betul? Iyalah, pria lebih banyak katanya, saudara. Ya, dari survei lebih banyak dari wanita. Ya, mungkin dia bisa berapa puluh kali sehari itu. Bahkan mungkin ada yang bilang, ya, saya nggak tahu survei ini tepat apa enggak, sampai 200 kali katanya sehari itu, ya. Mungkin kalau prianya masih muda, ya. Ya, 200 kali dia digoda untuk apa, saudara? Dalam pikiran-pikiran seksual. Belum tentu dosa loh, saudara. Itu baru pencobaan. Ya. Nah, seorang pria, dia bisa tergoda untuk berpikir pikiran-pikiran seksual, ya mungkin 150 kali sehari, saudara. Ya. Nah, setiap berapa menit dia mikir itu, ya, lihat perempuan, dia mikir itu, lihat majalah, lihat itu, dia lihat gadgetnya.
tergoda lagi dia lihat YouTube, tergoda lagi dia lihat saudaraku Instagram, tergoda lagi dia lihat macam-macam ya, dia tergoda terus. Nah, kenapa kita nggak pakai saudara 150 kali godaan itu saudara untuk kita bersyukur ya, setiap ada tantangan. Seorang pria melihat, wow, wanita yang cantik lewat saudara. Gua suka banget ini ya. Ini tipe saya katanya. Kutilang, kurus tinggi langsing ya. Gua nggak demen yang bebek katanya. Loh, apa itu bebek? Ya, besar berat kontet katanya ya. Ini tipe gua kutilang. Nah, kalau dia nggak peka, dia ikutin si kutilang, saudara. Terus dia bayangin si kutilang sampai akhirnya toeng, dia berbuat dosa. Nah, kenapa waktu ngelihat kutilang itu, saudara, nggak langsung ya dia gunakan apa itu cobaan belum dosa kan? Bawa itu untuk apa? Menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ya, mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Tuhan. Walaupun aku digoda Tuhan. Pikiran-pikiran yang Tuhan menggoda ini Tuhan. Aku bersyukur. Ya, Engkau tidak pernah tinggalkan aku. Engkau ada di dalam aku Tuhan. Aku diciptakan untuk kudus. Pikiran-pikiranku adalah pikiran-pikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, aku bersyukur aku punya pikiran yang kudus. Pikiran dari Engkau Tuhan yang kudus. Ya, terus dia mulai bersyukur, mulai memuji Tuhan. Nah, bayangkan saudara, kalau 150 kali dia digoda hari itu, ya saudara, terus dia gunakan saudaraku, ya itu untuk bersyukur, sadar akan hadiratnya dan berdialog dengan Tuhan. Bayangkan saudara. Ya, berarti sehari itu dia 150 kali ya punya apa saudaraku, koneksi dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Pastilah dia mulai mengalami keintiman dengan Tuhan. Ya, jadi saudara gunakan ya situasi, kondisi, pencobaan, tantangan, halangan apapun saudara yang saudara hadapi. Yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, saudara pakai itu untuk bersyukur, menyadari kehadirannya dan berdialog dengan Tuhan. Ya, nah inilah tingkat ya coram Deo reaktif. Artinya ya kita menggunakan hal-hal tadi dan bereaksi untuk apa, saudara? Untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan menyadari kehadirannya sedang sambil mengucap syukur, sambil kita apa saudara berbincang-bincang, berdialog dengan Tuhan. Nah, ini tingkat yang pertama. Nah, sekarang tingkat yang kedua saudara. Nah, kalau tingkat yang kedua ini namanya coram Deo aktif. Maksudnya apa saudara? Nah, aktif di sini ya, kita nggak tunggu ada pencobaan, kita nggak tunggu ada tantangan dulu, kita nggak tunggu ada masalah, baru kita coram Deo. Tapi kita secara proaktif, saudara, ya, mendesain ya waktu kita untuk kita praktek coram Deo, saudara. Contohnya, ya, misalnya, saudara ambil keputusan tiap pagi, saudara ke kantor nyetirnya 1 jam misalnya. Nah, saudara bikin keputusan 1 jam itu, aku mau terus menerus sadar akan hadirat Tuhan dan berdialog dengan Dia. Ya, ini yang disebut berdoalah senantiasa. Ya, doa saudara itu bukan hanya satu arah. DOA, dialog antara orang dan Allah. Ya, dialog saudara, terus sama Tuhan. Ya. Doa senantiasa, ya kita sadarkan hadiratnya 1 jam tiap pagi, ya kita pakai sambil nyetir saudara. Wow, kita mulai saudara,
ya, kita bersyukur, kita memuji Dia, kita menyembah Dia, ya. Saudara, ada juga orang yang saudara dia ya dituntun oleh Roh Kudus, ya, bukan hanya bersyukur dengan bahasa biasa, tapi dengan saudaraku bahasa roh, ya, sehingga dia terus connect, berhubungan dengan Tuhan. Ya, dia pakai kesempatan itu saudara, ya, berkoram deo. Ya. Atau bukan hanya itu saudara, kita bisa pakai misalnya saudara, ya, 1 jam makan siang. Sementara kita, ya, saudara, mulai jam makan siang, praktek terus. Ya, kita apa, saudaraku, sadar akan hadiratnya. Ya, kita apa, saudaraku, terus berdialog dengan Dia. Ya, kita praktek itu jam makan siang. Ya, saudara, nah itu kalau kita praktek terus, ya, kita ambil waktu secara proaktif, melatih diri kita, saudara, supaya itu jadi kebiasaan, sadar akan hadiratnya, berdialog dengan Dia terus menerus. Nah, kalau kita lakukan tingkat 2 ini terus menerus, saudara, nanti satu saat kita akan mencapai tingkat 3. Nah, ini takes time, lama saudara, tapi kita bisa capai ini. Tingkat yang ketiga ini adalah koram deo, yang apa saudara? Yang otomatis. Karena kita terus menerus bangun hubungan sama Dia, ya, terus-terusan, itu udah jadi apa saudara? Habit, kebiasaan. Kita ngobrol sama Dia ngobrol sama kita sadar akan hadiratnya terus menerus. Nah, Caroline Leaf, seorang ahli otak, dia berkata saudara, kalau kita terus kembangkan, ya, sesering mungkin kita sadar akan hadiratnya, ngobrol sama Dia, ya, dengar suaranya, dialog sama Dia terus-terusan, maka lama-lama di otak kita ini saudara, dia akan menyesuaikan diri, ya, sehingga saudara kita mencapai tingkat yang disebut constant dialogue with God, ya. Jadi itu udah konstan saudara. Udah jadi gaya hidup. Jadi di mana aja kita terus bisa, ya, kita bisa sadar akan hadiratnya dan terus menerus ngobrol dengan Dia saudara. Ya, terjadi dialog konstan. Ya, lagi makan, lagi nyetir, bahkan lagi ngobrol sama orang saudara. Sambil kita terus, ya, kontak sama Tuhan. Inilah koram deo saudara. Ya, nah kalau kita mencapai ini saudara, wow, kita makin berubah, makin serupa Kristus. Ya, ini yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan yang saudaraku sangat luar biasa dipakai Tuhan. Ya, seperti Brother Lawrence. Ya, dia adalah seorang saudara juru masak. Ya, di sebuah biarawat, ya, di sebuah biara, Ya, di situ saudara dia melayani biarawan-biarawan itu. Dia sambil masak, praktek itu. Sambil saudaraku mempersiapkan makanan, dia praktek koram deo. Sampai akhirnya dia mencapai saudaraku koram deo yang otomatis itu. Nah, disaksikan oleh orang-orang di sekitarnya saudara. Mereka melihat, ya, ada kemuliaan Tuhan memancar dari kehidupan Brother Lawrence. Kalau orang ketemu dia saudara, seperti merasakan hadirat Yesus yang sangat luar biasa. Ya, orang lihat muka dia saudaraku, bisa hancur hati, merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Ada hadirat kasih, ada hadirat kekudusan saudaraku. Ya. Nah, saudara, maukah saudara mencapai tingkat ini saudara? Ya. Seperti Yesus, constant dialog dengan Bapaknya saudara. Yesus, ya, terus menerus tentunya sebagai manusia, dia sadar akan hadirat Bapaknya saudara. Karena Roh Kudus memimpin hidup dia. Nah saudara, mari kita mau capai tingkat ini saudara. Itu sebabnya, ya, kita harus sungguh-sungguh saudara mempraktekkannya dalam hidup kita.